Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang untuk kelas 10 kita mulai melanjutkan materi tentang menyampaikan pendapat melalui teks eksposisi. Sebelum ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa nanti ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kemudian melanjutkan ke materi, yaitu menyampaikan melalui teks eksposisi. Yang akan kita pelajari ada 4 KD. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi dari teks yang didengar dan atau dibaca. Kemudian di KD yang ketiga 4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian KD 43, mengembangkan isi. Kemudian KD 44, mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi. Nah, itu sudah harus lengkap ya. Ada strukturnya dan kebahasannya. Nah, sama tujuan pembelajarannya tentunya KD yang akan kita pelajari harus kita kuasai semua. Harus kita kuasai ya. Kemudian langsung ke materi yang pertama, yaitu di mengidentifikasi tesis, argumentasi, kemudian mengidentifikasi tesis, argumentasi, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Nah, sebelumnya kita belajar di teks eksposisi itu apa sih? Sebenarnya teks eksposisi itu sudah kita pelajari sejak dulu ya. Karena yang namanya teks eksposisi itu adalah merupakan paparan, merupakan keseluruhan dari informasi yang kita pelajari. Teks eksposisi merupakan sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejumlah informasi yang isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Ini adalah pengertian dari teks eksposisi. Kemudian, teks eksposisi harus mengandung argumentasi. Harus ada argumentasinya. Jadi argumentasi itu dapat bisa berupa ulasan atau berupa pendapat yang disampaikan. Oke ya. Kemudian lanjut, ciri-ciri teks eksposisi. Cirinya apa saja? Gaya informasi yang mengajak, menyampaikan teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Kemudian menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Ini Ibu garis bawahi informasi-informasi pengetahuan. Jadi di sini semua yang kita terima itu berupa informasi, tidak memihak, bersifat objektif dan netral. Jadi tidak boleh memihak, kan di situ sudah tidak boleh memihak, bersifat objektif otomatis. Kemudian penjelasannya disertai data-data yang akurat. Jadi itu pasti berupa fakta. Fakta digunakan sebagai alat konkretas dan kontribusi. Jelas di sini cirinya sudah lengkap. Tentunya tinggal nanti kalau ada tag kita bisa menggolongkan di situ. Tuh yang termasuk dalam ciri tag eksposisi. Kemudian lanjut. Membedakan antara fakta dan opini. Tentunya kita sudah tidak heran lagi apa sih fakta, apa sih opini, itu sudah dipelajari dari SMP dulu ya. Mungkin dari SD malahan, SMP sudah sangat paham dengan adanya fakta dan opini. Cara sederhana dengan menemukan fakta dan opini dalam sebuah tulisan dengan melihat ciri-ciri eksplisit kalimat tersebut. Jika pernyataannya dapat ditelusuri kebenarannya, karena dapat dilihat, didengar, atau diraba, kalimat tersebut merupakan fakta. Namun, jika hanya pernyataan yang tak dapat diindra dan sulit dibuktikan benarnya, kalimat itu tersebut dalam opini. Terus lanjut.
Sekarang ke menginterpretasi makna eksposisi. Interpretasi. Eksposisi digunakan untuk menyajikan gagasan. Gagasan penulis disebut tesis. Nah, ini sudah di yang pertama bagian tadi. Tesis itu apa sih? Gagasan penulis. Alasan-alasan yang mendukung pendapat penulis disebut argumen. Sudah jelas antara tesis dan argumen. Tesis itu hanya gagasannya saja. Argumen itu tentunya di sini harus masuk akal. Lanjut, perhatikan sekarang ada contoh di sini. Kemajuan teknologi membawa dampak positif dan negatif bagi dunia pendidikan. Nah, di situ salah satu kalimat saja, contoh kalimat ya. Contoh satu kalimat. Kalimat yang berupa pendapat atau pemikiran yang dikeluarkan seseorang atau kelompok terhadap kemajuan teknologi tentang komunikasi khususnya. Kemajuan teknologi membawa dampak positif. Ya, jelas ya. Itu yang di awalnya kalimat yang berupa pendapatnya yang mana? Pemikiran yang dikeluarkan seorang atau kelompok. Kemudian lanjut. Nah, kalimat yang kedua di sini ada internet merupakan salah satu contoh hasil kemajuan teknologi. Apa di situ? Itu merupakan fakta. Karena jelas yang namanya internet itu merupakan salah satu contoh dari hasil kemajuan teknologi. Nah, kalau dibandingkan di atas tadi udah ketahuan ya, di atas hanya merupakan. Nah, merupakan kalimat yang menunjukkan fakta, menyatakan hal yang peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kepadanya, sehingga semua orang akan mengatakan hal yang sama. Itu jelas, itu dikatakan sebagai fakta. Kemudian lanjut yang C, menganalisis struktur dan ciri kebahasan teks eksposisi. Kalau yang namanya menganalisis tentunya di sini harus benar-benar tahu apa sih yang dianalisis. Yang dianalisis ada 3 hal. Yang pertama pernyataan pendapat. Tadi pernyataan pendapat itu dimasukkan di dalam tesis. Pernyataan pendapat masuk di dalam tesis. Kemudian ada argumentasi, ada penegasan ulang, ada 3 di sini. Tentunya kalian harus paham. Apa di situ? Tadi sudah kita pelajari, tesis itu merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Kalau argumentasi bagaimana? Nih, penjelasan secara lebih mendalam dari pernyataan pendapat tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Itu namanya argumen. Kalau penegasan ulang apa? Penguatan kembali. Bisa dikatakan di situ adalah mengulang ya. Penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Terdapat pada bagian akhir dari teks eksposisi. Bisa dikatakan di situ penegasan ulang, berarti di situ merupakan hal yang penting dari pernyataan pendapat maupun argumentasi. Itu kita cara menganalisisnya seperti itu. Nah, kaidah kebahasaannya tentunya di sini dalam kaidah kebahasaannya perlu dipahami. Karena apa? Kaidah kebahasaan ini paling sulit. Nanti di latihan-latihan Ibu sambil memberikan tugas mungkin di situ nanti biar kalian juga mencari bagaimana sih kaidah kebahasan, karena kaidah kebahasan itu sebenarnya sangat luas. Sekarang daftar istilah. Setiap tulisan yang akan kita tulis dalam bidang misalnya perdagangan, dalam bidang pertanian, banyak sekali situ istilah-istilah. Nanti masuk di dalam kaidah kebahasaan. Ada kata sifat, adjektif, ada afiksasi, ada kalimat verbal. Nah, di situ nanti masuknya di tuh. Kemudian mengembangkan isi teks eksposisi. Bagaimana cara mengembangkannya? Nah, untuk mengembangkan sebuah ide menjadi teks eksposisi, penulis harus menentukan gagasan utama,
atau tema dari tag yang akan dibuat. Nah, gagasan utamanya tentang apa? Nah, nanti kalau gagasan utamanya itu sudah jelas, misalnya eksposisi tentang apa di situ, misalnya contoh pemanfaatan internet dan dampaknya pada para pelajar misalnya, ya udah nanti di situ cari semua lengkap informasinya. Kembangkannya apa? Gagasan utama jelas di situ sudah ada. Kemudian temanya juga sudah ada. Kembangan secara luas dengan beberapa referensi yang tentunya di situ sangat mendukung untuk bisa mengembangkan teks eksposisi. Kemudian gagasan utama atau pendapat utama dilengkapi dengan gagasan penjelas yang mendukung pendapat utama. Jelas nanti bisa dikatakan gagasan penjelas atau kalimat penjelas kalau lebih detailnya gitu ya. Nah, di situ perhatikan lagi kalau kalian sudah bisa mengembangkan pembelajaran di tentang eksposisi, tentunya di sini sudah selesai. Bisa disimpulkan yang namanya teks eksposisi itu merupakan genre dari teks berisi gagasan. Tujuannya apa? Agar orang lain memahami pendapatnya yang disampaikan ya. Strukturnya tadi ada 3, apa saja? Tesis, argumen, dan penegasan ulang. Tesis itu apa? Tesis itu pernyataan pendapat, ya kan? Terus argumen apa? Argumen itu unsur yang penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Penegasan ulang apa? Tujuannya untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang akan diangkat. Ya, itu nanti sambil belajar nanti bisa kita berlatih di situ, tentunya nanti banyak contoh-contohnya dalam latihannya. Ada teks eksposisi, nanti kita dari awal dari menginterpretasi, mengembangkan, menelaah, yang terakhir bisa menyusun atau bisa mengembangkan. Itu saja materi tentang teks eksposisi ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.